Salam damai buat kita semua. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, Minggu Prapaskah yang ketiga. Diambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, lewat Injil pada bacaan hari ini, sekurang-kurangnya saya dapat membagikan 3 inspirasi yang boleh kita renungkan. Yang pertama, mengapa Yesus sering mengajar melalui perumpamaan? Ternyata beberapa makna yang boleh kita pahami, memang bahwa perumpamaan itu adalah kisah yang membumi. Dan yang kedua, bahwa lewat perumpamaan, kisah yang disampaikan selalu up to date. Dan bahkan yang ketiga, bahwa pengajaran lewat perumpamaan itu akan semakin meninggalkan pesan yang sangat mendalam. Dan yang keempat, memang kalau pengajaran lewat perumpamaan pasti mengundang, seperti istilah sekarang yang disebut dengan kepo, ya, mengundang orang rasa ingin tahu apa sih maknanya, apa sih artinya perumpamaan yang baru saja disampaikan. Nah, barangkali demikian yang dimaksud Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa lebih sering ya memberikan pengajaran-pengajaran lewat perumpamaan, yang walaupun memang perumpamaan ini juga sering dipakai kaum Yudaisme, ya. Tapi dalam hal ini Yesus sengaja memberikan pengajaran lewat perumpamaan supaya setiap pendengar merasa tertantang dan terpanggil apa sebenarnya maksud daripada perumpamaan itu, sehingga ingin mendalaminya, dan sehingga ketika didalami tinggal lebih melekat dan membumi pada diri setiap pendengar. Semoga juga lewat perumpamaan yang satu ini, yaitu bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang karakter orang berdoa, ya. Lalu kita lihat pada inspirasi kedua adalah bagaimana doa yang dibenarkan Tuhan. Pada bacaan Injil tadi sangat jelas maksud Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, bahwa orang Farisi berdoa dengan menyatakan kehebatan dirinya, bahkan memuji dirinya, bukan memuji Tuhan.
Bahkan juga dalam doanya ya terdapat makna untuk kesombongan, bahkan untuk penghakiman, bahkan dia meremehkan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya tentu sudah sangat jarang lah berdoa seperti orang-orang Farisi ini ya, secara verbal, tetapi bisa saja maknanya hampir bersamaan. Kita mungkin dalam doa itu menyampaikan siapa kita sebenarnya seturut pengenalan kita, seturut pembenaran kita, yang walaupun pada hakikinya tanpa pun kita katakan siapa kita, apalagi dalam hal doa, tentu Tuhan sudah sangat lebih tahu siapa kita di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga saya yakin bahwa doa-doa umat beriman bukanlah seperti doa orang Farisi ini. Lalu kalau kita lihat pada figur yang kedua, yaitu seorang pemungut cukai yang berdoa, bahwa dia malah pergi ke tempat yang jauh ya, bahkan hanya untuk menengadah ke langit pun tidak berani, dan bahkan dia berdoa sambil memukul dirinya dan menyatakan tidak layak untuk memuji dan menyebut nama Tuhan. Tetapi sungguh ternyata hal seperti inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu, ini adalah sebuah role model ya, cara berdoa yang dikehendaki Tuhan, yang mungkin sangat baik ya, bahkan yang memang sangat baik untuk kita teladani. Kenapa? Karena memang setiap orang pastilah punya kelemahan, dan bahkan setiap saat juga kita memungkinkan untuk berdosa. Tapi dalam hal kedosaan kita, kadang kita merasa tidak layak untuk memuji Tuhan, untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi dengan merendahkan hati atau merendahkan diri, sehingga kita akan ditinggikan ya, maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata doa yang dengan merendahkan hati itu yang sungguh dibenarkan oleh Tuhan. Semoga rujukan cara berdoa yang dikisahkan lewat perumpamaan Injil hari ini menginspirasi kita untuk berdoa sungguh lebih merendahkan hati. Inspirasi yang ketiga, ini juga karena kebetulan pas masa-masa prapaskah, masa tobat dan puasa, sehingga bagaimana cara berpuasa yang juga dibenarkan oleh Tuhan, yaitu bagaimana bertobat ya. Pada inspirasi yang ketiga ini, yaitu sebuah namanya bertobat karena mempunyai maksud. Kira-kira apa yang kita maksudkan dalam hal ini? Sering kita dengarkan ungkapan-ungkapan perubahan atau pertobatan orang-orang. Nah, contohnya ketika orang sakit, nah apalagi dia tahu apa penyebab dia sakit, nah mungkin pada saat itu dia ingin menyatakan seperti bernazar atau mau mengatakan taubat, ketika nanti saya sembuh, saya tidak akan merokok lagi, atau ketika nanti saya sembuh, saya tidak akan minum lagi, atau ketika nanti saya sembuh, saya tidak akan begadang lagi. Hal ini sering kita dengarkan ungkapan-ungkapan orang yang mau bertobat. Juga model pertobatan kedua, ada juga ungkapan orang seperti ini kita dengarkan, kisah-kisah orang. Ketika orang bangkrut, lalu dia akan bernazar atau menyatakan rasa tobatnya, ketika nanti saya berjaya, saya akan menderma. Nah, ketika usaha saya nanti sukses, saya akan menjadi dermawan, menyumbang di gereja ataupun di tempat-tempat sosial lain. Ternyata Bapak Ibu, model pertobatan jenis ini masih disebut dengan model pertobatan yang ingin memanfaatkan kemurahan hati Tuhan. Ya. Artinya ini masih tobat yang bersyarat. Pertobatan yang memanfaatkan kemurahan hati Tuhan. Yang walaupun memang ya kita lihat ini ada positif ya. Ketika dia mengalami sebuah atau sesuatu penderitaan, maka dia punya niat untuk bertobat, sesungguhnya ini juga masih kategori baik ya. Atau mungkin ketika dia
bangkrut usahanya sehingga dia bernazar ataupun mengatakan tobatnya ketika nanti saya sudah jaya ataupun sudah sukses, saya akan memberi, saya akan menyumbang, saya akan jadi dermawan ke gereja ataupun ke tempat-tempat sosial lain. Tetapi sesungguhnya ini pun masih kategori seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini masih dalam jenis pertobatan yang memanfaatkan kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, lalu jenis pertobatan yang bagaimana sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Maka dalam kesempatan ini juga saya hanya mau menyampaikan, dalam hal bertobat, kiranya bertobatlah tanpa syarat. Sehingga ya bertobat yang bertobat dari kekurangannya karena memang mencintai Tuhan, karena memang untuk menuju keselamatan yang abadi. Sehingga pertobatan itu adalah hakiki, pertobatan itu adalah fundamental, bukan karena itu, bukan karena ini, tetapi bolehlah ya, jika memang itu awal pertobatannya, tetapi akan tetap menuju pertobatan tanpa syarat ya, atau menuju pertobatan yang hakiki, sehingga pertobatan itu murni karena memang mengasihi Tuhan, karena memang juga dikasihi Tuhan, dan karena memang untuk menuju kehidupan yang abadi. Jika itu motif pertobatan kita, maka pertobatan kita bukanlah pertobatan yang memanfaatkan kemurahan hati Tuhan, tapi justru pertobatan-pertobatan yang hakiki ya, pertobatan-pertobatan yang memang sungguh-sungguh secara murni untuk mengasihi Tuhan, dan juga ya memang boleh sebagai membalas kebaikan Tuhan, tetapi juga adalah untuk menuju kepada kehidupan yang kekal nantinya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluarga yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini semoga niat-niat dan motif pertobatan kita semakin dimurnikan, semakin disucikan, sehingga kita kiranya mulai memperbaiki motif pertobatan kita, bahwa kita sesungguhnya ingin mengasihi dan juga membalas syukur kasih Tuhan, dan sekaligus pertobatan kita adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah beberapa inspirasi renungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan yang memberkati. Amin.